singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always up to Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a body that's a no. Just pop the Kenny about a million options. So just talking to stop doing agreement. I rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang seleksi, orientasi, dan sosialisasi sumber daya manusia. Seleksi SDM adalah suatu kegiatan pemilihan pelamar untuk menjadi karyawan dalam sebuah perusahaan. Seleksi SDM bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Alasan kenapa pentingnya menyeleksi karyawan bagi perusahaan. Yang pertama, karena karyawan akan dibutuhkan dalam pembentukan prestasi sebuah perusahaan. Yang kedua, menghindari biaya-biaya yang tidak diperlukan dalam kegiatan perusahaan. Yang ketiga, terdapat dampak hukum dalam mempekerjakan orang yang kurang kompeten. Metode yang digunakan dalam menyeleksi karyawan. Yang pertama, metode non-ilmiah atau tradisional. Dalam metode ini, pihak perekrut akan menyeleksi karyawan dengan intuisi atau keyakinan subjektif tanpa data yang akurat. Yang kedua, metode ilmiah atau modern. Dalam metode ini akan dilakukan suatu prosedur dan memiliki data-data yang diperhitungkan dalam pemilihan suatu karyawan. Konsep pengujian tes dalam seleksi SDM. Yang pertama, keabsahan atau validitas. Diperlukan data-data yang valid dalam melakukan pengujian tes pelamar. Kedua, kehandalan atau reliabilitas. Pelamar diharapkan memiliki kemampuan yang dibutuhkan organisasi. Dalam proses validasi tes diperlukan yang pertama menganalisis pekerjaan, kedua memilih tes, ketiga melaksanakan tes, keempat menghitung skor tes dan kriteria. Yang terakhir adalah melakukan pengabsahan silang dan ulang. Selanjutnya adalah jenis-jenis tes. Jenis-jenis tes itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah tes kemampuan kognitif. Tes kemampuan kognitif itu terbagi menjadi 2 macam lagi, yaitu adalah tes IQ, dan yang kedua adalah tes kemampuan kognitif secara khusus. Dan yang kedua adalah tes kemampuan motorik dan fisik. Dan yang ketiga adalah tes kepribadian dan minat. Dan yang terakhir adalah tes keberhasilan. Tes keberhasilan adalah tes pengetahuan dalam suatu bidang pekerjaan. Selanjutnya adalah rasio seleksi. Apa itu rasio seleksi? Rasio seleksi adalah perbandingan jumlah pelamar yang diterima dalam suatu perusahaan dengan jumlah total pelamar yang tersedia. Rasio seleksi ini terbagi dalam 6 macam. Yang pertama adalah sistem seleksi, yang kedua adalah kendala seleksi, yang ketiga proses seleksi, yang keempat adalah kriteria dasar seleksi tenaga kerja, yang kelima prosedur dalam seleksi, yang keenam adalah langkah khusus dalam proses seleksi. B. Berbagai tes penerimaan SDM. Wawancara seleksi. Apa itu wawancara seleksi? Wawancara seleksi adalah prosedur yang dirancang untuk memperoleh informasi dan memprediksi prestasi kerja dari seseorang melalui respon lisan terhadap pertanyaan lisan. Jenis-jenis wawancara ini terbagi dalam 2 macam. Yang pertama itu adalah berdasarkan struktur, yang kedua adalah berdasarkan isi atau fokus pertanyaan. Cara melakukan wawancara yang lebih efektif. Di sini cara membangun wawancara yang lebih efektif itu terbagi dalam 6 bagian. Yang pertama itu adalah membuat struktur wawancaranya terlebih dahulu. Yang kedua itu adalah mempersiapkan diri untuk wawancara. Yang ketiga itu adalah membangun suasana. Yang keempat itu adalah mengikuti daftar pertanyaan. Yang kelima itu adalah menutup wawancara dengan nada yang positif. Dan yang terakhir, yang keenam adalah meninjau wawancara. Bentuk tes psikologi ada 5, yaitu tes prestasi, tes bakat, tes kecerdasan, tes minat, dan tes kepribadian. Masuk ke poin prosedur seleksi ada 4, yaitu pemeriksaan referensi seleksi, pengumpulan data-data, wawancara, dan tes kemampuan mental. Poin C ada penerimaan sumber daya manusia. Penerimaan sumber daya manusia akan mempertimbangkan pelamar yang telah memenuhi persyaratan berikut, yaitu yang pertama, lamaran yang dibuat dan ditandatangani dengan tulisan sendiri. Yang kedua,
menyediakan salinan ijazah dan sertifikat yang diperlukan oleh perusahaan. Yang ketiga, surat keterangan sehat. Yang keempat, surat keterangan berkelakuan baik dari pihak berwajib. Yang kelima, salinan identitas pribadi. Yang keenam, bukti referensi atau surat pemberhentian dengan hormat dari perusahaan sebelumnya. Dan yang ketujuh, surat-surat keterangan lainnya yang dibutuhkan. Orientasi sumber daya manusia, yaitu tahap orientasi merupakan kegiatan pengenalan dan penyesuaian sumber daya manusia baru dengan organisasi. Dalam orientasi berisikan tentang yang pertama coaching, yang kedua plan progression, yang ketiga rotasi jabatan, dan yang keempat penugasan sementara. Metode terjun dilakukan dengan program-program pengembangan SDM di universitas-universitas, lembaga pendidikan atau institusi penyelenggara training lainnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi SDM. 1. Latar belakang pribadi. 2. Bakat dan minat. 3. Sikap dan keburuhan. 4. Kemampuan analisa dan kreativitas. 5. Keterampilan dan kemampuan teknik. 6. Kesehatan tenaga dan stamina. Pemberian gaji upah kepada karyawan. Program orientasi. Karyawan baru memerlukan informasi khusus dalam hal 1. Standar organisasi, harapan, norma, tradisi, dan kebijakan. 2. Tingkah laku sosial antara lain iklim kerja. 3. Aspek teknik dari pekerjaan. Dalam orientasinya, hal berikut yang harus dihindari. 1. Memberikan banyak informasi terlalu cepat. 2. Orientasi yang sangat cepat dan karyawan langsung kerja. Manfaat program orientasi. 1. Mengurangi perasaan diasingkan. 2. Kecemasan, kebimbangan karyawan. Tanggung jawab dan evaluasi program kerja. Tanggung jawab terhadap orientasi dibagi menjadi dua antara lain. 1. Bagian pegawaian untuk memperkenalkan mengenai masalah dan manfaat organisasi yang luas. 2. Bagian pengawas menangani pengenalan dan pelatih di tempat kerja. Dari keduanya bertanggung jawab untuk melihat bahwa karyawan 1. Tidak terlalu banyak informasi untuk dimengerti dalam waktu singkat. 2. Tidak dipaksa dalam jabatan dengan orientasi kurang lengkap. 3. Tidak dipaksa mengisi celah antara orientasi yang luas. Program evaluasi sebaiknya dikaji ulang setiap tahunnya. Beberapa umpan dibalik dengan cara diskusi dengan karyawan, wawancara, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada sosialisasi SDM. Apa sih Kak sosialisasi SDM itu? Jadi sosialisasi SDM adalah suatu proses yang berjalan di mana dengan adanya sosialisasi, karyawan baru dapat memahami dan menerima nilai dan norma serta dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dalam suatu organisasi. Kemudian proses sosialisasi juga dapat membantu organisasi untuk mempertemukan akan karyawan yang baru yang lebih produktif, serta tempat bertemunya antara budaya organisasi dengan kepribadian karyawannya. Kemudian slide selanjutnya yaitu pengangkatan, penempatan, dan mutasi. Pengangkatan dan penempatan pada dasarnya selalu memperhatikan prestasi, potensi, serta masa kerja kita sebagai satu kesatuan, yang mana dapat mempertimbangkan minat SDM yang bersangkutan. Yang kedua ada mutasi. Jadi demi kelancaran, sebuah perusahaan berhak melakukan mutasi jabatan atau perpindahan lokasi kerja SDM-nya. Di slide terakhir yaitu ada promosi dan penempatan karyawan.
Apa sih Kak promosi itu? Jadi setiap SDM atau sumber daya manusia berhak mendapatkan kesempatan yang sama, yaitu berupa hak kenaikan gaji dan promosi jabatan. Dari kedua hak ini sebelumnya kita itu dinilai dengan penilaian yang objektif guys. Penilaian yang objektif itu bagaimana sih Kak penilaiannya? Jadi penilaian yang objektif itu meliputi prestasi kita dalam bekerja, kecakapan, kedisiplinan, serta kesetiaan kita terhadap perusahaan. Kemudian ada penempatan kerja. Di sini ada 3 poin dalam penempatan kerja. Yang pertama itu ada penempatan karyawan pada pekerjaan atau jabatan baru. Yang kedua itu ada mutasi. Jadi kita dipindahkan ke jabatan yang lainnya yang relatif sama. Yang ketiga ada demosi. Jadi kita itu dipindahkan ke posisi yang lebih rendah. Saya cukupkan sudah pada video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.